Dan harus ada juga panis terhadap kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Inilah yang saya lihat kenapa makin lama makin membengkak non-ASN ini. Sudah sangat sering kita dengar dan barangkali kita sangat mengetahui, dan juga Pak Azwarnas adalah sebagai pelaku ketika beliau sebagai bupati. Kecenderungan-kecenderungan dari para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia itu pasti mengangkat non-ASN yang notabene-nya adalah tim-timnya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana sikap pemerintah. Pertama, kedua, beranikah pemerintah melakukan tindakan terhadap apa yang sudah kita grand design itu. Sehingga bagi kami ini sangat dilematis juga, bola liar. Apalagi di tahun 2023, ini hal-hal yang semacam ini sangat-sangat rentan dipolitisasi, sehingga kita bekerja tidak secara profesional dalam rangka menata tentang aparatur sipil negara ini. Surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB, padahal itu baru sekedar penataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria. Bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN. Tetapi keluh kesah di daerah, Pak, itu sangat luar biasa. Ini ada 3 kabupaten kota yang ingin saya serahkan ke Bapak. Ini hanya sekedar sampel, Pak. Mereka sudah beranggapan dengan adanya sudah Menpan RB itu, mereka akan mendapatkan skala prioritas tentang itu. Padahal tujuan daripada Menpan RB dalam membuat surat edaran untuk mengaca, untuk melihat, untuk memproyeksikan, dan untuk meneliti dan lain sebagainya. Mau diapakan ini? Apa kebijakan? Sebagaimana yang Pak Menpan RB sampaikan tadi. Tapi ini sudah ada semacam like and dislike yang dilakukan oleh BKD, Pak. Saya langsung turun ke lapangan, Pak, di Padang Pariaman ketika reses, di mana para non-ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja, satu pun tidak diupdate datanya oleh BKD. Entah apa alasan. Ini pertemuan, Pak. Ini nanti saya serahkan. Ini persoalan, Pak. Kemudian lagi adalah kasus, Pak, di Solo Selatan. Teman saya yang jadi bupati, tapi walaupun teman, saya bicara objektif, Pak. Apa yang dilakukan? Ada orang yang sudah kategori K2. Sebetulnya ini sudah janji pemerintah, serta-merta menjadi pegawai negeri. Saya selalu tuntut itu. Tetapi karena berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya, masih banyak tersisa, malah kata Pak Bima tadi, makin membengkak. Nih, apa yang dilakukan oleh bupati itu, ini barangkali anu juga, ketika dia jadi bupati, ini informasinya, Pak, jadi bukan karangan saya, di mana yang bersangkutan yang sudah bekerja lama, ini datanya ada, malah ada yang termasuk K2, diberhentikan ketika dia menjabat. Sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri. Ini kan kasihan, Pak. Apa yang dikatakan oleh Pak Bima tadi, gambaran yang disampaikan, di bawah umur 20 tidak boleh, jelas. Masa kerjanya 1 tahun, tidak boleh. Umur 56 tahun, tidak boleh.
Tetapi bagaimana pula dengan orang-orang yang sudah lama mengabdi, lalu dia diberhentikan sekonyong-konyong, ada tahapan-tahapannya Pak. Ada yang tenaga honor bidang kesehatan, ada yang bidang pendidikan, dalam berbagai elemen Pak. Ini kan kasihan. Kemudian ada juga yang dari Tapanuli Pak datang ke saya. Sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, memang ada aturan main. Mana-mana saja yang diboleh masuk, mana yang tidak. Tetapi orang-orang ini ada juga yang berada di dusun-dusun, di kampung-kampung yang terjauh dari pusat pemerintahan. Dia merasa sudah menjadi non-ASN dan berhak untuk ikut pendataan itu. Ini banyak sekali Pak. Kalaulah seandainya hal ini dilakukan, tentu pemerintah sangat kelabakan dalam melakukan penataan itu, apalagi dijanjikan untuk menjadi P3K dan ASN, tentu dengan biaya yang sangat dahsyat dan tidak mungkin APBN untuk mendukung kegiatan itu. Oleh karena itu, Pak Azwar Anas sebagai Menteri Menpan RB yang baru, tentu saya berharap punya obsesi dalam melakukan penataan dan membuat grand design yang sangat luar biasa, mau diapakan orang-orang yang non-ASN ini ke depan. Supaya saya sering sampaikan ke Pak Cahyokumolo Pak, kalau sudah ada kebijakan yang tegas dari pemerintah bahwa untuk jadi ASN itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai alasan, orang-orang itu tidak mengharapkan ASN lagi Pak. Saya ini juga mantan ASN Pak, akademisi, dosen. Ketika itu jumlah pegawai negeri, dulu nggak ada istilah P3K Pak, namanya pegawai negeri sipil. Saya diangkat tahun 86 bulan Maret. Ketika itu jumlah pegawai adalah 5 juta. Kalau sekarang kalau saya tidak salah sekitar 4.100.000 sekian. Saya sering juga sampaikan Pak Cahyokumolo almarhum, sebetulnya keinginan pemerintah dalam merekrut anak bangsa ini, jumlahnya ini berapa Pak? Apakah 2,5 juta atau kita tetapkan sekian sehingga jelas grand design ini. Sebab jumlah ASN ini makin lama makin menumpuk Pak. Oleh karena itu perlu juga ada ketegasan yang ketat Pak, bagi para kepala daerah melakukan pelanggaran, apa sanksinya. Kalau nggak ada sanksi, nggak ada panis Pak, capek-capek kita. Dan ini jadi bola politik Pak. Yang kasihan tentu Pak Presiden dalam persoalan ini. Oleh karena itu saya sangat-sangat berharap Pak. Contoh saja yang Bapak sampaikan tadi. Ada 120 instansi pemerintah dan pusat sampai dengan saat ini tidak atau belum. Ini pemerintahan saja dalam tanda kutip tidak memperhatikan, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius dalam melakukan penataan yang ingin dilakukan oleh Menpan RB. Ini kan sesuatu yang memiriskan Pak. Oleh karena itu saya rasa memang perlu ada tindakan tegas juga dari Presiden. Kapan perlu Bapak menghadap beliau, sampaikan ini sehingga Bapak mendapat supporting dari Pak Jokowi terhadap langkah-langkah yang sangat luar biasa yang Bapak lakukan. Ini sangat luar biasa Pak, 12 institusi pemerintah pusat, kemudian 108 di kabupaten, kota, dan provinsi. Ini na'udzubillah, bagaimana kita bisa secara serius untuk melakukan ini. Saya sering katakan bahwa Menpan RB, BKN, dan kami ini adalah jantungnya pemerintahan, jantungnya birokrasi, jantungnya aparatur. Tetapi institusi lain tidak berkehendak untuk secara sungguh membantu kita ini.
Lalu saya tentu bertanya, Pak, terhadap apa yang Bapak sampaikan tadi, apa kebijakan pemerintah terhadap Pemda yang tidak mengusulkan tadi ada yang bidang pendidikan dan juga ada bidang kesehatan. Indikatornya kan sangat luar biasa. Masyarakat kan dirugikan, ada 270.000 sekian formasi yang diberikan yang mereka respon hanya puluhan ribu sehingga terabaikan banyak orang yang sebetulnya punya kesempatan terhadap hal itu. Izin waktunya, Pak. Oleh karena itu tentu saya berharap kepada Pak Menteri ini juga harus ada ketegasan dari Menpan RB terutama terhadap yang Bapak sampaikan tadi yang berkaitan tentang pendidikan, kedua mengenai kesehatan juga Bapak tampilkan dari apa yang kami dengar tadi. Barangkali inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya sangat berharap Pak Azwar Anas sebagai orang yang pernah di pemerintahan kabupaten kota sangat tahu persis karakter dan lain sebagainya dalam melakukan dan merekrut para non-ASN ini. Tentu perlu ada langkah-langkah strategis dan masif serta terstruktur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih.